Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Yuan, yaitu di part ke-18. Langsung saja ke Alfamart jumpa janda imut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Chen Yuan di sana terkejut karena temannya memberitahukan bahwa senior Shin Bingsu berada di bawah apartemennya, dan Chen Yuan pun bergumam, "Hah? Apa? Shin Bingsu? Apa yang dia lakukan?" Sambil kita diperlihatkan senior Shin Bingsu yang berada di bawah apartemen dari Chen Yuan. Di sana seseorang pun berkata, "Apa itu kakak senior Shin? Si cantik legendaris nomor 1 di Universitas Huda? Ngomong-ngomong, bukankah dia sudah lulus? Kenapa dia kembali lagi? Dia berdiri di sini sejak sore, seolah-olah menunggu seseorang." Sambil mereka pun menatap ke arah Shin Bingsu itu yang hanya terdiam di sana. Tapi tiba-tiba ia pun melihat ke arah handphonenya sambil bergumam, "Sudah 6 jam, tapi Chen Yuan masih belum muncul juga. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Sambil ia pun membayangkan sedang tidur di kursi kantor polisi sana. Lalu ia pun bergumam lagi, "Setelah bangun pagi ini, aku menemukan bahwa Chen Yuan hilang dan aku datang ke sini secara tidak sengaja. Aku selalu merasa jantungku berdebar-debar saat aku tidak bisa melihatnya. Kenapa ini? Apa aku jatuh cinta kepada Chen Yuan? Tapi tidak mungkin, Chen Yuan adalah pacar Soyuki." Sambil ia pun menggeleng-gelengkan kepala bingung di sana, dan tiba-tiba dari kejauhan Chen Yuan di sana pun melihat ke arahnya sambil bergumam, "Itu Shin Bingsu kan? Apa dia di sini untuk memarahiku?" Sambil ia pun ketakutan di sana. Lalu Shin Bingsu pun bergumam, "Aku pasti tidak bisa melepaskan pembiayaan perusahaan. Ya, aku pasti bisa membujuk Chen Yuan demi perusahaan." Tapi tiba-tiba ia pun melihat ke arah sesuatu sambil berkata, "Itu Chen Yuan kan?" Sambil ia pun langsung lari dari sana dengan cepat. Ternyata ia merangkul Chen Yuan. Lalu ia pun bergumam, "Sialan, aku melemparkan diriku sendiri. Ini terlalu ganas. Apa yang akan dia lakukan?" Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang terkejut. Lalu seseorang di sana yang melihat itu pun berkata, "Astaga, apa yang kulihat? Kakak senior Shin melemparkan dirinya di pelukannya dan memeluknya. Siapa orang ini?" Sambil kita diperlihatkan Shin Bingsu di sana yang seakan-akan melepas rindu, dan ia pun bergumam, "Perasaan inilah perasaan soliditas, kehangatan, dan perlindungan." Sambil ia pun merasa nyaman di pelukan Chen Yuan itu. Lalu tiba-tiba Chen Yuan di sana pun berkata, "Ini kakak senior Shin, apa yang kau lakukan?" Lalu senior Shin di sana pun malah berkata, "Izinkan aku memelukmu lebih lama lagi, sebentar saja Chen Yuan." Sambil terlihat juga teman-teman Chen Yuan dari atas di sana yang meneropong, dan mereka pun berkata, "Beruang tua, apa yang terjadi? Kakak senior Shin sedang memeluk Chen Yuan." Dan temannya pun berkata, "Sial, ini benar-benar Chen Yuan, aku akan membunuhnya." Dan temannya dari samping yang tidak memakai teropong itu pun berkata, "Di mana itu? Biar aku juga melihatnya." Tapi tiba-tiba muncullah petir di atas langit itu, dan di sana kita diperlihatkan hujan deras di tempat itu, dan seseorang pun berkata, "Ini hujan, lari!" Sambil mereka semua pun buyar dan berlari dari sana. Dan Chen Yuan pun menatap ke arah Shin Bingsu sambil berkata, "Kakak Shin, hujannya sangat deras. Mari kita berlindung dari hujan. Ini sangat dingin." Lalu Shin Bingsu di sana pun menjawab, "Apa? Berlindung dari hujan? Apa maksudmu?" Dan kita diperlihatkan beberapa saat kemudian terlihat Shin Bingsu di sana yang montok basah kuyup, dan seseorang dari belakangnya pun berkata, "Kakak senior Shin, kau bisa duduk dimanapun kau suka, dan aku akan mengambilkan segelas air untukmu." Sambil mereka semua pun heboh dan histeris ketakutan terhadap Shin Bingsu itu. Lalu senior Shin di sana pun duduk melihat ke arah ruangan itu, dan ia pun bergumam, "Apa ini asrama pria? Tidak sekotor dan seberantakan seperti yang dikatakan." Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang dirangkul oleh temannya sambil marah berkata, "Hei Chen Yuan, kau sebenarnya membawa senior Shin ke asrama kan? Bagaimana kau melakukannya?" Dan Chen Yuan pun menjawab, "Lepaskan, apa menurutmu aku ingin membawanya ke sini?" Dan temannya pun berkata, "Apa yang salah denganmu? Kau mau membawanya kemana lagi?" Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana terkejut karena senior Shin pun berkata, "Chen Yuan, kau sebenarnya menumpuk begitu banyak pakaian kotor tanpa mencucinya kan? Apa ini?" Dan ternyata senior Shin di sana pun memperlihatkan celana dari Chen Yuan itu yang lusuh di hadapannya.
Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan asrama dari Chen Yuan itu, dan kita diperlihatkan juga senior Shin yang menutup mukanya dengan malu, dan ia pun bergumam, aku malu sekali, tadi aku melihat yang dia kenakan, aku benar-benar memegang celana dalamnya, sambil ia pun membayangkan memegang celana dalam dari Chen Yuan itu. Lalu dari depannya Chen Yuan pun berkata, hujan telah berhenti, kakak senior Shin, aku akan mengantarmu pulang. Lalu senior Shin pun menjawab, oke Chen Yuan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang sedang berjalan bersama. Chen Yuan pun berkata, apa senior Shin datang kepadaku kali ini untuk meminta pembiayaan? Setidaknya beritahu aku nomor WA-mu. Dan seketika senior Shin di sana pun mendapatkan ide, dan ia pun bergumam, pembiayaan? Ah ya, aku di sini untuk pembiayaan. Aku sekarang mencarimu untuk mendapatkan pembiayaan. Mungkinkah ada hal lain? Sambil Chen Yuan di sana pun bertanya-tanya. Lalu senior Shin pun berkata, tapi aku tidak punya nomor WA-mu Chen Yuan. Chen Yuan, bisakah kau memberiku nomor WA-mu? Lalu ia pun bergumam, akhirnya aku katakan meminta nomor WA-nya. Sambil Chen Yuan di sana pun berkeringat dingin, dan ia pun bergumam, menungguku di bawah selama 6 jam hanya karena ini abad ke-21, tapi anehnya masih ada orang yang jujur. Sambil kita diperlihatkan keramaian di kota itu di malam hari, dan kita diperlihatkan mereka berdua yang saling bertukar nomor WA. Lalu Chen Yuan pun berkata, oke, jadi kau bisa menghubungiku kapan saja. Dan senior Shin di sana pun menjawab, sungguhkah, dapatkah aku menghubungimu kapan saja Chen Yuan? Tidak, maksudku, bisakah aku menghubungimu kapan saja mengenai masalah pembiayaan Chen Yuan? Lalu Chen Yuan pun menjawab, jangan khawatir soal pembiayaan, bawa saja aku ke Kap Teknologi untuk pemeriksaan besok pagi. Aku berangkat dulu. Sambil ia pun akan pergi dari sana. Sambil senior Shin di sana pun terdiam bergumam, apa aku termasuk wanita nakal seperti ini? Tapi selama aku dekat dengannya, aku benar-benar merasa hangat dan tentram. Tapi bagaimanapun juga dia adalah pacar orang lain. Apa pendapat Yuki tentangku? Sambil ia pun memikirkan itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi hari di keramaian kota itu, dan kita diperlihatkan handphone dari Chen Yuan yang mendapatkan pesan dari Xiaoruyu, dan di sana Xiaoruyu pun menulis, Chen Yuan, gedung Jin Mao akan mengumpulkan uang sewa hari ini, bisakah kau menemaniku? Ini pertama kalinya bagiku. Dan Chen Yuan pun membalas, halo Royu, kau bosnya sekarang, kau tidak harus melakukan semuanya sendiri. Kenapa kau tidak membiarkan bawahanmu menangani hal semacam ini? Ada yang ingin aku lakukan hari ini. Dan ternyata Chen Yuan pun bersama Shin Bingsu satu mobil di sana. Dan Shin Bingsu pun berkata, wanita mana yang sangat ingin kau ajak ngobrol? Itu pasti Yuki kan? Sambil Chen Yuan di sana pun terkejut, lalu ia pun bergumam, di mana kesalahanku lagi? Dia kembali ke wajah peti mati murung itu dalam satu malam. Wanita ini pastilah sangat berbeda. Sambil ia pun menatap ke arah senior Shin Bingsu itu. Lalu Shin Bingsu di sana pun menatap ke arah Chen Yuan sambil bergumam, betapapun terobsesinya dengan rasa amannya, dia juga pacar orang lain. Aku tidak bisa menjadi pihak ketiga yang merusak hubungan orang lain. Terlebih lagi, pria ini punya lebih dari satu wanita di sampingnya. Sambil ia pun menerima telepon di sana, dan ia pun berkata, bos, Tuan Yan akan sampai di sana 10 menit lagi. Baiklah bos, saya akan perhatikan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan taksi yang berhenti di sana, dan senior Shin Bingsu pun berkata, ayolah Chen Yuan, kita sudah sampai. Sambil mereka berdua pun tiba di hadapan gedung itu, dan di sana Chen Yuan pun bertanya-tanya, dan ia pun berkata, perusahaanmu tidak ada di gedung ini kan? Lalu Shin Bingsu pun menjawab, ya, apa ada masalah? Ternyata itu adalah gedung yang dibelikan Chen Yuan untuk Xiaoruyu. Di sana Chen Yuan pun bergumam, ada banyak sekali gedung perkantoran di Seoul, kenapa ada di sini? Kebetulan sekali, jika sampai dilihat Royu, pasti semuanya akan berakhir. Sambil ia pun berdiri di depan lift itu bersama Shin Bingsu, dan ia pun bergumam lagi, ini seharusnya bukan suatu kebetulan kan? Dan ia pun memencet tombol di lift itu, dan ternyata dari dalam lift itu terdapat wajah dari Xiaoruyu, dan ia pun berkata, Chen Yuan, kenapa kau ada di sini? Sambil dilihat Chen Yuan di sana terkejut
terkejut. Lalu Xiaoruyu pun berkata lagi, bukankah kau bilang akan ada yang harus kau lakukan di hari ini? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga yang sudah berada di dalam lift. Dan dari tengah, Chen Yuan pun berkeringat dingin sambil bergumam, aku tidak boleh panik saat ini. Tetap tenang, jangan menunjukkan tanda-tanda bersalah. Lalu ia pun berkata, Xiaoruyu, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini Xin Bingsu, mantan presiden Serikat Mahasiswa di Yuda yang sekarang bekerja untuk Kart Teknologi. Aku datang ke sini kali ini untuk membahas kerjasama dengan perusahaan mereka. Sambil Xiaoruyu itu pun hanya terdiam. Lalu Chen Yuan pun berkata lagi, kakak senior Xin, ini Xiaoruyu, teman sekelasku di SMA. Dia sekarang adalah bos gedung Jianmo. Gedung ini miliknya. Sambil Xin Bingsu itu pun menatap ke arah Ruoyu dan ia pun bergumam, bos gedung Jianmo, dia muda sekali dan kaya raya. Sewa gedung ini pasti ratusan juta setahun. Dia gadis yang kaya, cantik, dan teman sekelas dari Chen Yuan di SMA. Hubungan di antara mereka tidak biasa. Lalu ia pun berkata, halo, aku Xin Bingsu, senang bertemu denganmu. Sambil ia pun akan berjabat tangan dengan Xiaoruyu itu. Lalu Xiaoruyu pun hanya terdiam dan mereka berdua pun saling berjabat tangan. Ruoyu pun berkata, halo, aku Xiaoruyu. Lalu ia pun bergumam, senior yang cantik berbicara tentang bisnis. Chen Yuan, kau berbohong, pergilah ke neraka. Aku tahu pria kaya itu orang yang periang, tapi betapapun cerobohnya kau tidak boleh terlalu terang-terangan di hadapanku kan? Aku memintamu menemaniku mengumpulkan uang sewa, tapi kau tidak punya waktu. Jika kau membicarakan kerjasama dengan kakak senior yang cantik ini, kau akan punya waktu. Chen Yuan, aku selesai denganmu. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang seakan-akan tertusuk oleh beberapa pisau di belakangnya. Dan ia pun berkeringat dingin gemetar di situasi di dalam lift itu. Dan kita diperlihatkan lift itu yang sudah terbuka. Lalu Xin Bingsu di sana pun keluar dan ia pun berkata, Chen Yuan, kita sudah tiba di perusahaan. Aku akan masuk dan berbicara dengan bos. Tunggu dulu di sini. Sambil Chen Yuan di sana pun makin ketakutan berduaan dengan Xiaoruyu dan di sana Xiaoruyu pun bergumam, kau mencoba menggoda wanita-wanita. Jika kau kacau, kau pantas mendapatkannya. Aku akan membunuhmu. Lalu Chen Yuan di sana pun berkata, itu Ruoyu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dan Ruoyu di sana pun acuh dan ia pun bergumam, apa kau ingin meminta maaf sekarang? Sudah terlambat Chen Yuan, kau tidak bisa membujukku. Lalu ia pun berkata, katakan Chen Yuan. Lalu Chen Yuan pun menjawab, Ruoyu, kau harus berhati-hati dengan Xin Bingsu ini tahu. Dan Ruoyu pun mendekat sambil berkata, hati-hati kenapa Chen Yuan? Lalu Chen Yuan pun berbisik, dia adalah seorang homoseksual terkenal di Universitas Yuda dan dia hanya mencari gadis-gadis cantik. Aku khawatir dia akan membuatmu bergairah. Lalu Xiaoruyu di sana pun berkata, asli atau palsu berita itu? Dan Chen Yuan pun berkata, tentu saja itu asli. Percayalah padaku Xiaoruyu. Tapi tiba-tiba Xin Bingsu di sana pun datang dan ia pun berkata, Chen Yuan, masuklah, bos kita menunggumu di ruang konferensi. Sambil dengan cepat Chen Yuan meninggalkan Xiaoruyu dan ia pun berkata, oke Xiaoruyu, aku pergi ke perusahaan mereka untuk mendiskusikan sebuah proyek dan kita bebas makan malam bersama di siang hari. Sambil kita diperlihatkan Xiaoruyu di sana yang menatap tajam ke arah mereka berdua dan ia pun bergumam, apa? Presiden Serikat Mahasiswa Universitas Yuda adalah lesbong. Aku perlu mencari seseorang untuk mengkonfirmasinya. Aku ingat ada seseorang senior yang sudah lama mengejarku dan akhirnya dihadang olehku. Sepertinya dia ada di Universitas Yuda juga. Apa itu Chen Yang atau Liang ya? Aku akan bertanya padanya. Sambil ia pun akan menelepon seseorang. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Universitas Yuda di sana dan kita diperlihatkan seseorang yang menerima telepon dari Xiaoruyu. Ternyata itu adalah Liang. Di sana ia pun terkejut gemetar menatap ke arah HP-nya. Lalu ia pun bergumam, aku tidak sedang bermimpi kan? Xiaoruyu benar-benar meneleponku. Apakah aku harus melakukan serangan balik? Lalu ia pun berkata, halo teman sekelas Xiao, kau ingin bertanya tentang Xin Bingsu ya? Tentu saja aku tahu dia.
dia, sambil ia pun berpose menyandar di pagar itu. Dan seseorang di sana pun berkata, mengapa orang itu berdiri di sana sendiri dan bertingkah keren? Dan temannya pun berkata, apa dia mengalami kejang-kejang? Lalu Liang di sana pun membayangkan sambil bercerita, kakak senior Shin sangat menyedihkan. Dia diculik ketika dia masih kecil. Akibatnya temperamennya berubah drastis dan dia menjadi sangat benci dan muak terhadap laki-laki. Kemudian dia secara bertahap berevolusi menjadi seorang homoseksual. Beberapa wanita di universitas dikatakan telah terangsang olehnya. Sampai terlihat Xiaoruyu di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun bergumam, seluruh serikat mahasiswa adalah haremnya. Sambil ia pun membayangkan Shin Bingsu itu yang dikerumuni gadis-gadis cantik di sana. Lalu Xiaoruyu pun berkata, benarkah Chen Yuan tidak berbohong padaku? Sepertinya dia dan Shin Bingsu benar-benar tidak ada hubungan satu sama lain. Sambil ia pun masih berbicara di telepon itu dan kita diperlihatkan Liang di sana terkejut berkata, apa? Chen Yuan, teman sekelas Xiao? Kenapa kau menyebut Chen Yuan? Tunggu, apa yang kau lakukan? Dan Xiaoruyu di sana pun menjawab, oke, terima kasih Liang. Tutut. Sambil kita diperlihatkan Liang itu yang hanya terdiam karena Xiaoruyu pun mematikan teleponnya. Dan seketika Liang di sana pun marah berkata, mungkinkah Chen Yuan si guguk penjilat ini bersama dengan teman sekelas Xiaoruyu? Tidak, aku ingin teman sekelas Xiaoruyu mengenal sifat aslinya. Aku akan mengirimkan pesan kepada Xiaoruyu. Tapi tiba-tiba ia pun berkata, kenapa dia memblokirku? Sambil kita diperlihatkan pesan dari Liang itu yang tidak terkirim karena ia pun diblokir oleh Xiaoruyu. Dan kita diperlihatkan di sisi Xiaoruyu, ia pun berkata, sepertinya Chen Yuan tidak berbohong padaku. Di sisi lain, Liang yang begitu senang bergosip tentang wanita di belakang punggungnya pasti bukan orang yang baik, jadi lebih baik aku blokir dia. Sambil ia pun memblokir Liang di sana. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gedung tinggi dari Xiaoruyu itu dan seseorang pun berkata, aplikasi klub kita sejak diluncurkan pada tahun 2018 hingga sekarang, aplikasi ini telah memiliki 30 juta pengguna hanya dalam 3 tahun. Ternyata itu adalah bos dari Shin Bingsu. Dan ia pun berkata lagi, data aktif harian kita juga sekitar 5 juta. Hasil ini termasuk yang terbaik di antara semua startup internet. Kita akan meluncurkan lebih banyak teknologi di masa depan untuk berinovasi di seluruh industri, dapatkan pasar yang lebih baik tinggi, bla 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 bla. Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang bosan dan ia pun bergumam, membosankan sekali, membuatku mengantuk dan terus mengatakan hal-hal yang tidak ku mengerti. Apa yang terjadi dengan orang ini? Apakah ini yang dinamakan rapat? Lalu tiba-tiba ia pun berkata, hei Nona Yu, sambil ia melambai di sana dan Nona Yu pun terkejut. Lalu Chen Yuan pun berkata lagi, aku tahu semua yang kau katakan, silahkan sebutkan sendiri harganya, menurutmu berapa nilai perusahaanmu? Dan Nona Yu di sana pun bergumam, kutipan apa langsung ya? Mengingat status dan latar belakangnya, dia memang memiliki kemampuan untuk bertindak tidak biasa. Harga perkiraanku 1 miliar, tapi sebelum aku kehilangan pembiayaan, pihak lain hanya bersedia membayar 100 juta. Aku harap Tuan Yan tidak menawar terlalu keras. Lalu ia pun berkata, Tuan Yan cepat berbicara, jadi izinkan saya memberitahu Anda secara terbuka, penilaian perusahaan kita adalah 1 miliar. Sambil terlihat Chen Yuan di sana terkejut dan ia pun berkata, apa? 1 miliar? Dan Nona Yu itu pun bergumam, benar saja, masih terlalu tinggi, mungkin dia tidak akan kuat membelinya. Lalu Chen Yuan pun malah berkata, itu hanya 1 miliar, kau tidak usah membicarakannya denganku, kenapa tidak katakan saja dari tadi? Sambil kita diperlihatkan Nona Yu di sana terkejut dan ia pun bergumam, dia bilang itu hanya 1 miliar, orang macam apa yang ada di hadapanku ini? Lalu Chen Yuan pun berkata, dengan cara ini aku akan membeli 49% saham perusahaanmu seharga 1 miliar, tapi aku punya satu syarat. Lalu Nona Yu di sana pun berkata, syarat apa? Dan ia pun bergumam, dia ingin mengajukan syarat. Apakah syarat itu? Apa dia ingin berhubungan denganku? Tidak mungkin, aku sudah lebih tua darinya. Sambil ia pun membayangkan yang bukan-bukan di sana. Dan ia pun bergumam lagi, tapi seperti
Sepertinya sebagian orang kaya punya kebiasaan khusus yang disebut Oedipus Kompleks. Sambil ia pun makin terkesima dengan Chen Yuan itu. By the way, Oedipus Kompleks adalah ketertarikan seseorang anak laki-laki ke ibunya sendiri atau ke yang lebih tua ya Mo. Tapi tiba-tiba Chen Yuan di sana pun mendekat sambil berbisik, syaratku adalah sahamnya dialihkan atas nama Shin Bingsu. Sambil terlihat Nona Su itu yang hanya terdiam malu-malu dan ia pun bergumam, apa syaratnya dialihkan oleh nama Shin Bingsu? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pintu kantor itu yang dibuka dan Shin Bingsu pun bergumam, apa itu akhir pembicaraannya? Kenapa begitu cepat? Sambil ia pun melihat ke arah Chen Yuan itu. Lalu Shin Bingsu pun berkata, Chen Yuan, bagaimana diskusimu dengan bos kita? Lalu Chen Yuan pun menjawab, tidak apa-apa, bekerja keraslah, dengan bakatmu kau pasti bisa memulai promosi dan segera mendapatkan kenaikan gaji. Sambil Shin Bingsu itu pun hanya terdiam, lalu ia pun berkata, aku belum memikirkan promosi atau kenaikan gaji, aku ingin bertanya, apa rencanamu Chen Yuan? Lalu Chen Yuan pun menjawab, rencana apa? Dan Shin Bingsu pun berkata lagi, Xiaoyu di luar itu, jangan berpikir aku tidak bisa melihat hubunganmu. Aku bertanya kepadamu, apa kau benar-benar berencana memilih Xiaoyu dan Xiao Yuki? Apa kau serius? Yuki memperlakukanmu dengan baik, Chen Yuan. Lalu ia pun bergumam, bagaimana merencanakannya? Kenapa pertanyaan ini tidak ditanyakan kepadaku, kepada dia, kepada Yuki? Sambil ia pun hanya terdiam di sana. Lalu Chen Yuan pun menjawab, Kenapa aku harus memilih? Aku ingin semuanya. Aku ingin memiliki semuanya. Sambil kita diperlihatkan Shin Bingsu di sana terkejut emosi dan ia pun berkata, kau ingin semuanya Chen Yuan. Dan Chen Yuan pun mendekat sambil berkata lagi, betul sekali. Apa tidak mungkin? Sambil terlihat Shin Bingsu itu yang makin emosi dan ia pun berkata, kau benar-benar bajingan Chen Yuan. Kau bisa mengatakan hal yang sangat jahat. Untungnya aku mengetahuinya saat ini. Dan Chen Yuan di sana pun berkata, bagaimana menurutmu? Bukankah kau sudah tahu kalau aku suka main-main dengan wanita? Kau tahu aku bajingan dan kau memelukku kemarin. Dan kau memintaku untuk mengantarmu pulang kan? Sambil ia pun makin mendekat ke arah Shin Bingsu itu. Lalu Chen Yuan pun berkata lagi, aku pikir kau cukup kontradiktif. Kenapa kau tidak secara terbuka mengakui bahwa kau menyukaiku? Kau bahkan bertanya terus terang apa yang harus aku pilih. Dan kenapa kau bertanya kepadaku apa aku akan memilihmu? Sambil terlihat Shin Bingsu itu yang terkejut. Lalu Chen Yuan pun berkata lagi, jika kau benar-benar ingin melindungi Xiao Yuki, kau seharusnya tidak merayuku kemarin kan? Secara emosional aku pikir aku lebih murah hati darimu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memberiku pelajaran? Ngomong-ngomong, datanglah padaku setelah kau mengetahuinya. Jangan tanggung itu. Sambil kita diperlihatkan gedung tinggi di sana dan Chen Yuan yang sedang berjalan. Lalu ia pun bergumam, perasaan menunjuk-nunjuk si cantik universitas dan memarahinya. Ini sangat menyenangkan. Sambil ia pun makin bahagia di sana. Lalu kita diperlihatkan di sisi Shin Bingsu, ia pun bergumam, apa aku benar-benar munafik? Meski begitu, aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengajarinya kan? Sambil ia pun masih bingung berdiri tegak dengan membawa cangkirnya itu. Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan karena seseorang pria di sana pun berkata, Shin Bingsu, kenapa kau masih ada di sini? Nona Yu telah mengadakan rapat darurat untuk semua karyawan. Ayo pergi. Dan Shin Bingsu di sana pun bergumam, apa rapat darurat seluruh karyawan? Apa yang terjadi? Apa pembicaraan pembiayaan gagal? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan ruang rapat di sana dan seseorang pun berkata, kenapa ada rapat mendadak untuk rapat seluruh karyawan lagi? Apa perusahaan takut bangkrut dan langsung dibubarkan? Lalu temannya pun berkata, jangan bicara omong kosong kawan, mungkin bos akan memberikan bonus pada semua orang. Sambil kita diperlihatkan Shin Bingsu di sana yang hanya terdiam dan ia pun bergumam, Nona Yu selalu melakukan sesuatu sesuai aturan. Apa sebenarnya yang akan dia lakukan kali ini? Itu membuat orang panik. Lalu Nona Yu di sana pun berkata, tenang semuanya, rapat hari ini
terutama untuk mengumumkan pengangkatan personel baru. Posisi wakil presiden perusahaan berikutnya akan dipegang oleh Nona Shin Bingsu. Sambil Nona Shin Bingsu itu pun terkejut dan ia pun bergumam, apa yang dia katakan, dan bersambung mo.